Salam Indonesia. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di Seputar Jogja Pagi edisi hari ini, Senin 13 Mei 2019, dan sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke hadapan Anda. Di antaranya ada informasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang mengajak masyarakat untuk lebih berhemat di bulan Ramadan ini. Ya, ini ada informasi terkait dengan edarkan Yarindo, seorang pelajar di Sleman ditangkap polisi. Samanggih pribadi katur Wiworo menika kelulusan siswa SMA lan SMK miturut panduki badhe nambah gunggung pengangguran. Ya, tentunya bersama kami bertiga, saya Visinti Arina, saya Heri Purnomo, Loy Koryanto. Mari kita simak seputar Jogja Pagi selengkapnya. Ya, di tengah kekusukan umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, ada fenomena yang terjadi dalam sepekan terakhir ini, yakni kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Yang paling mencolok adalah kenaikan harga bawang putih yang terus melejit. Di awal Ramadan tahun ini, lagi-lagi masyarakat, khususnya para ibu-ibu rumah tangga, harus dipusingkan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Entah kurang antisipasi dari pemerintah untuk mengontrol harga jelang Ramadan, atau ada permainan para tengkulak. Nyatanya hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap memasuki bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan. Yang menjadi buah bibir dalam sepekan terakhir adalah komoditas bawang putih. Tak tanggung-tanggung, kenaikan harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional bahkan menembus angka Rp80.000 per kilogram. Belum lagi kenaikan harga untuk komoditas bawang merah, cabai, telur, daging sapi, daging ayam potong, dan lainnya. Minimnya stok di pasaran menjadi alasan pemicu naiknya harga kebutuhan pokok ini. Sekarang 60. 60? Ya. Untuk jualnya berapa? Ya jualnya itu 60, gulanya 57. 57. Itu sudah mulai naik kapan? Kemarin, udah 3 hari ini. Kenapa Bu naik, Bu? Ya enggak tahu, barangnya itu sendet. Sendet itu gimana? Sendet itu langka gitu. Oh, sulit? Sulit ya, sulit. Karena di lapangan terlalu tinggi, Pak. Terlalu tinggi. Berapa ya, sekarang? Kemarin itu sempat 65. 65. Terus untuk stoknya, pasokannya ada? Pasokannya di pasar? nggak ada. Nggak ada. Makanya kita nguber barang tuh, Pak. Nah, ternyata ada info di Beringharjo ada operasi pasar. Jadi kita langsung meluncur ke sini. Saya jualnya 80.000 Mas, yang kating. Yang benjo itu 60.000. Yang nggak tahu ya Mas ya. Tahu saya mau kulakan itu kok langka Pak, seperti itu, tahu-tahu harganya mahal gitu. Jadi nggak tahu kenapa. Pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan mengambil kebijakan operasi pasar untuk menstabilkan harga bawang putih di pasaran. Kemendak langsung menggelontorkan 115.000 ton bawang putih impor ke sejumlah daerah untuk menekan tingginya harga saat ini. Untuk pantauan harga di wilayah Kabupaten Sleman, terutama untuk bawang putih itu sudah mencapai 62.500.000. Jadi ini cukup signifikan kenaikannya. Nanti rencananya ada semacam operasi pasar yang barangnya itu di drop dari Kementerian Perdagangan. Ini ada 7 ton, jadi 1 ton kita jual langsung ke konsumen dengan harga Rp40.000 per kilogram, dan yang sisanya yang 6 ton itu dijual ke pedagang dengan harga Rp36.500 per kilogramnya. Ini bawang dari mana nih? Ini barang impor, Pak, ekspor ya. Impor dari? Dari Cina, Pak. Lantas, benarkah operasi pasar merupakan kebijakan yang efektif dan tepat untuk menekan harga sejumlah kebutuhan pokok yang naik di bulan Ramadan? Sangat, karena gini, operasi pasar itu ya
Kalau tidak dilakukan, tentu saja barang-barangnya kan nggak ada dengan harga yang tinggi. Nah, dengan adanya operasi itu terlihat kemarin harga bawang putih sekarang teman-teman bisa lihat di pasar sudah lebih murah kan, ketimbang dari awal yang sudah tinggi. Sekarang mungkin di angka berapa tadi teman-teman? 60-50? Tidak lebih dari itu kan sekarang. Saya kira itu juga efektif dari operasi, dari hasil operasi. Setelah operasi pasar dilakukan, tim pengendali inflasi daerah TPID DIY terus melakukan pemantauan di lapangan terkait ketersediaan stok, kelancaran distribusi, hingga kerjasama antar daerah. Apakah langkah menggelontorkan bawang putih impor melalui operasi pasar sudah efektif menstabilkan harga bawang putih yang tak terkendali? Kami akan di tim TPID terus melakukan koordinasi, baik itu mungkin dari kelancaran transportasinya ya, pengangkutan barang, kemudian dari pasokannya dari mana saja, itu kami diskusikan di TPID. Udah dilakukan, bukan lagi kami ini udah dilakukan dari sejak minggu-minggu yang lalu kita antisipasi, memang udah ketahuan. Dan satunya juga yang paling penting itu adalah kita menjalankan mekanisme perdagangan antar daerah. Maksudnya beberapa komoditas bahan pangan yang ada di luar Jogja, kita coba dari tim TPID melakukan koordinasi. Ya, bulan puasa hingga lebaran nanti merupakan salah satu momen tingginya permintaan akan kebutuhan pokok. Dan di saat itu pula, harga-harga kebutuhan pokok dipastikan meningkat. Jika kenaikan harga sebuah komoditas masih terbilang wajar, tentunya masyarakat masih memakluminya. Namun jika kenaikan harga yang terjadi di luar jangkauan masyarakat atau bahkan di luar kendali pemerintah, pasti ada masalah di dalamnya. Ya, itu tadi yang jadi buah bibir sepekan terakhir ini. Namun setelah kemarin ada beberapa kali operasi pasar begitu ketika Kementerian Perdagangan bawang impor masuk begitu dan disebar ke beberapa daerah. Di DIY ada 7 ton begitu, dan dalam 2 hari terakhir ini sudah berangsur turun begitu harga bawang putih. Ya, dan kalau melihat harga dari sebelumnya capai 70.000 atau apa ini, ya artinya apa ya, naik 2 kali lebih cepat dari harga-harga biasa, karena biasanya bawang putih ini sekitar mungkin 30.000 itu udah dapat sekilo. Nah ini sementara kemarin sempat 70.000 hanya dapat 1 kilo. Seperti itu. Dan memang walaupun mungkin penggunaannya tidak begitu banyak kalau masyarakat kalau dalam memasak, namun ya memang ketika nggak pakai bawang ya rasanya masih kurang. Iya, terutama mungkin untuk pedagang emprek ya harus banyak yang pakai bawang putih gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya operasi pasar dan juga sudah menurunnya harga bawang putih saat ini tidak meresahkan terutama ibu rumah tangga yang memang harus membagi-bagikan uangnya untuk berbelanja, tidak hanya sayuran tetapi juga bumbu-bumbu dapur yang harus mereka beli, dan ini semoga juga tetap stabil hingga awal-awal lebaran. Biasanya awal lebaran juga akan ada peningkatan di harga-harga pokok, terutama untuk daging ayam maupun daging sapi seperti itu ya. Nah, beralih ke informasi lainnya, ini di tengah semakin naiknya harga kebutuhan pokok, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini mengajak masyarakat untuk lebih berhemat saat bulan puasa. Namun kondisi ini justru berbanding terbalik, karena di bulan Ramadan masyarakat justru lebih konsumtif dan lebih bolos dalam hal pengeluaran. Kecenderungan masyarakat ketika bulan puasa justru terkadang lebih konsumtif hingga membuat pengeluaran membengkak karena membeli berbagai aneka jajanan berbuka, lauk pauk, bahan makanan, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya momen bulan puasa ini bisa digunakan untuk berhemat mengurangi pengeluaran. Ya, menjalankan puasa di bulan Ramadan artinya menahan rasa lapar dan haus. Kita berpikir bahwa di bulan puasa hanya makan saat sahur dan sore waktu berbuka. Lalu mengapa jika dihitung-hitung pengeluaran di bulan puasa ini justru bisa membengkak? Mengapa demikian? Yang pertama karena lapar mata membeli menu berbuka. Alih-alih berhemat karena tidak makan siang, seringkali kita justru lapar mata ingin membeli semua untuk waktu berbuka puasa. Hal inilah yang terkadang memicu pengeluaran kita justru tidak terduga. Yang kedua, ikut banyak kegiatan buka bersama.
Yang ketiga, tergiur tawaran promo dan diskon. Yang keempat adalah mindset bahwa lebaran harus serba baru. Dan yang kelima adalah menyiapkan keperluan untuk mudik pulang kampung. Fenomena ini juga yang menjadi perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam kunjungan kerjanya ke Desa Bleberan, Kecamatan Pelayan Gunung Kidul. Sri Sultan mengatakan puasa merupakan kegiatan keagamaan rutin yang mewajibkan umat muslim menahan diri terhadap godaan saat menjalankan ibadah, termasuk menahan diri dari membengkaknya pengeluaran. Ya kalau itu kan rutin setiap tahun kan meni poso no. Ya bagi saya biasa saja, dalam arti bagaimana bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi pada waktu sahur maupun buka puasa nggak usah macam-macam. Ya adanya apa? Kita ini kalau makan sederhana, ini ono waktu-waktu tertentu apa-apa gitu. Jadi malah puasa bukan menghemat, tapi pengeluarannya lebih besar daripada rutin. Mestinya kan menghemat, wong. Mangane ming sepisan kok. Tapi faktanya sepisan malah lauknya macam-macam. Anjar Ardityo, Jogja TV. Memang bulan puasa ini dijadikan sebagai ajang, misalnya buka puasa, kita memilih banyak sekali makanan, tetapi makanannya justru yang diambil sedikit gitu, karena kebanyakan keinginan, jajan di pasar Ramadan, tergiur dengan semua makanan yang ada di sana, dibeli semua, akhirnya ini yang justru dijadikan masyarakat ini malah lebih boros seperti itu. Alangkah baiknya kita berbelanja ataupun memasak yang memang diperlukan saja, misalnya buka hanya mungkin 2 macam itu sudah cukup ya. Kalau misalnya kita juga akan berhemat, karena nanti sahur juga mungkin ingin menu yang lebih enak lagi seperti itu. Ini harus bisa di-manage dengan baik, terutama ibu-ibu rumah tangga yang harusnya lebih pintar untuk memanage uang juga, memilih mana lauk ataupun sayuran yang memang tepat untuk berbuka ataupun sahur gitu ya. Dan memang sebenarnya di momen bulan puasa ini yaitu tadi pengendalian diri sebenarnya seperti itu. Tadi kalau memang Sultan sampaikan harusnya kan secara logika makannya kan cuma lebih berkurang kan, cuma sahur dan buka. Harusnya kan lebih hemat, tapi kenapa ya itu tadi tergiur berbagai macam. Nah ini memang kembali ke pengendalian diri, salah satunya memang puasa itu ya itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri ya untuk makan, atau memang banyak menu-menu kadang udah dibeli tapi belum tentu kemakan juga. Iya, pengendalian diri waktu puasanya bisa, tapi waktu berbuka begitu soalnya ingin balas dendam semua ingin dimakan begitu. Dan tentunya harusnya bisa mengatur keuangan begitu, ketika harusnya lebih hemat karena di bulan puasa ini pusat perbelanjaan banyak diskon. Tapi ini yang terjadi justru kebutuhannya 1 kadang beli 3 begitu karena saking banyaknya tergiur promo gitu begitu. Ya. Baik pemirsa, kami harus jeda sejenak. Usai pariwara kami hadirkan informasi dari hukum dan kriminal. Informasinya sesaat lagi. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM. Pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Budaya sastra lan basa Jawi. Menika waosan sakeluarga ingkang pas lan mranani majalah basa Jawi Joko Lodang. Kababar saben dinten Setu ngaturaken seratan cerita rakyat, padalangan, kabudayan, cerkah, cerbung, jagateng lelembut lan sapanunggalanipun. Joko Lodang ngesti budi rahayu ngungak mekaring jagat anyar. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak.
Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Ya, kembali lagi di seputar Jogja Pagi. Pemirsa, seorang pelajar di Kabupaten Sleman diamankan petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta karena mengedarkan obat Yarindo yang tergolong sebagai obat keras. Dari tangan tersangka, polisi menyita 590 butir pil Yarindo yang dibelinya secara online. Pelajar berinisial MM merupakan warga Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Tersangka ditangkap setelah petugas mendapatkan informasi jika yang bersangkutan kerap mengedarkan pil Yarindo di kalangan pelajar. Dari informasi inilah petugas melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan tersangka berikut 590 butir pil Yarindo. Kasat Narkoba Polresta Yogyakarta, Kompol Cahyo Wicaksono mengungkapkan, MM memperoleh barang haram tersebut dengan membeli secara online. Untuk mendapatkan 500 butir pil Yarindo, MM hanya membayar Rp200.000 dan pil tersebut kemudian dikemas dalam beberapa paket kecil berisi 10 butir yang dijual dengan harga Rp30.000. Jadi ini ya, untuk rekan-rekan ketahui bahwa ungkap yang kita laksanakan jajaran narkoba Polresta ini, sekarang mereka menggunakan media ini, sosial media, untuk mendukung operasional mereka. Ya, narkoba ini tadi, yang jenis ganja ini tadi sampaikan oleh AKP Dwi, ini menggunakan sosmed IG sama Line. Itu yang sering dipakai, IG, Line. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 196 Undang-Undang tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Fauyan Ahmad, Jogja TV. Ya, semakin memprihatinkan, pil Yarindo ini marak beredar di kalangan pelajar di usia-usia produktif gitu. Bahkan ini masih pelajar SMA saja sudah menjadi pengedarnya. Ini yang lebih memprihatinkan lagi. Ini kita tidak tahu apakah jaringan terputus ini beli lewat media online bisa dikendalikan begitu. Karena ini mudah sekali didapat anak-anak. Ini obat penenang untuk gangguan jiwa seharusnya begitu, namun disalahgunakan begitu, dibeli anak-anak. Tadi kalau kita lihat, kita dengar 10 butir itu 30.000 begitu, mudah sekali dapat. Ya, dan ini tentunya sangat mengkhawatirkan ya, karena memang harga semacam obat terlarang tapi bisa terjangkau oleh usia anak-anak remaja. Nah, ini memang nanti ketika pakai kayak gini juga efeknya banyak sekali kan, selain secara mungkin otaknya jadi error seperti itu. Ini tentunya akan mendorong juga perilaku-perilaku yang nantinya itu tadi ke arah kejahatan. Ya. Benar sekali, memprihatinkan karena pelakunya adalah generasi muda yang seharusnya mereka bisa berkegiatan positif, tapi harus melakukan tindak kejahatan yang justru malah merusak masa depan mereka. Dan ini menjadi perhatian bagi orang tua agar nantinya bisa mengawasi tingkah laku anaknya jika nantinya mereka mungkin agak sedikit berbeda dari biasanya. Ini perlu dicurigai, dia ada apa gitu kan, takutnya memang ada tindakan yang mungkin orang tua tidak tahu. Ya, larinya ke masalah ini tadi ya, gitu, narkoba, obat terlarang. Nah, ini beralih ke informasi lainnya, di mana aksi pencuri mengambil tas jamaah yang sedang sholat di dalam masjid di Boyolali, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Akibatnya, kejadian ini menjadi penanganan dari pihak kepolisian tersebut dan korban kehilangan tas, berisikan uang Rp3 juta dan juga identitas diri. Inilah rekaman CCTV di Masjid Al-Barokah Mojosongo, Boyolali yang memperlihatkan seseorang berkaos coklat dan membawa jaket masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, pria tersebut langsung duduk di belakang jamaah yang tengah melakukan ibadah sholat maghrib. Tanpa ada rasa takut, dia kemudian mengambil sebuah tas yang diletakkan di samping jamaah yang sedang sholat dan menutupinya dengan jaket sebelum akhirnya keluar masjid dan kabur bersama seorang rekan yang sudah siap di atas sepeda motor. Sementara itu, korban yang diketahui bernama Yulkhifar Rizki Afandi, warga Tengaran, Kabupaten Semarang, mengalami kerugian uang tunai Rp3 juta beserta kartu identitas. Jadi kejadiannya itu beliau sholat dan datang orang dari belakang.
jaketnya itu dirangkul ke tasnya agar menutupi. Ya. Oke. Jadi pada saat menutupi tasnya itu, nah setelah itu diambil begini kan, dan ada satu lagi tasnya satu lagi itu dipakai. Setelah itu orangnya langsung pergi, dan temannya yang di luar berjaga sudah siap menyalakan motor dan langsung pergi. Kasus pencurian di masjid tersebut kini sudah dalam penanganan pihak kepolisian setempat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya, ini tas sudah berada di sampingnya pun masih tetap bisa dicuri. Ini menjadi warning juga untuk kita. Ini di bulan Ramadan memang rawan sekali tindakan kejahatan, terlebih di masjid saat kita melakukan ibadah juga. Dan untungnya di masjid tersebut terpasang kamera pemantau. Nah, ini mudah-mudahan pelaku cepat tertangkap juga. Apa motifnya sampai melakukan tindak kejahatan di tempat ibadah? Ini dosanya ini ya 2 kali lipat gitu ya, bisa jadi ya. Iya, jadi memang apa ya, sekarang ini kejahatan menyasar di mana saja. Di kampus saya aja di infak di makam saja juga hilang. Sekarang kan banyak kan memang di menjelang kemarin bulan Ramadan juga amplifier di masjid pun hilang. Jadi yang jelas sekarang itu tidak peduli di tempat ibadah atau apa itu, maling itu udah tahu tempat gitu ya. Ya. Memang bulan Ramadan itu bulan kebaikan. Namun dibalik tingginya animo masyarakat untuk meningkatkan ibadahnya, ini yang memang harus diwaspadai adalah tindak kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasat Reskrim Polres Bantul Ajun Komisaris Polisi AKP Rudi Prabowo menghimbau kepada segenap masyarakat Bantul untuk meningkatkan kewaspadaannya di bulan Ramadan ini. Ramadan identik dengan ibadah yang memakan waktu cukup lama, sehingga membuat masyarakat cenderung lemah. Selain itu, selama Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan masyarakat akan meningkat, baik untuk kepentingan ibadah maupun belanja lainnya. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatan. Pencurian ataupun penggelapan menjadi kasus yang paling berpotensi terjadi selama Ramadan hingga Idul Fitri. Bulan puasa, kebutuhan masyarakat meningkat, terutama yang warga mungkin yang atau oknum-oknum yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, bisa jadi melakukan hal-hal yang di luar aturan, artinya memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik, seperti melakukan pencurian, curanmor, curat. Selain menjaga keamanan kawasan pemukiman, warga masyarakat juga dihimbau untuk lebih waspada dan meningkatkan pengamanan di kawasan tempat ibadah. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya, bulan puasa menjelang Lebaran, kebutuhan ekonomi meningkat gitu. Kadang dalihnya adalah terdesak kebutuhan ekonomi, paling banyak tadi memang pencurian. Belum lagi kalau nanti masyarakat yang sudah mau Lebaran sering bolak-balik ke ATM gitu, harap diwaspadai juga kejahatan, misalnya skimming gitu, pencurian data, atau nanti kalau tertelan call centernya palsu atau juga ganjal ATM, itu yang patut diwaspadai, itu yang kejahatan yang memang harus diantisipasi gitu. Iya, dan memang di bulan Ramadan ini saking mungkin ibadahnya ini sangat tinggi ya, mungkin sholat taraweh sampai malam, tadarus atau apa, ini biasanya secara fisik ini lemah. Kemarin sempat di sekitar tempat saya ini juga banyak rumah warga yang kecurian ternyata pada waktu subuh ini, ketika mungkin habis sahur, banyak juga orang yang mungkin tidur pulas lagi. Nah, ini momen-momen seperti ini yang biasanya harus diwaspadai kan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Iya, benar sekali. Atau mungkin untuk masyarakat yang sedang melaksanakan sholat tarawih, ini biasanya sampai malam, jangan lupa untuk mengunci pintu juga. Ini rumahnya dijaga. Ini kan momen-momen tarawih ini kan memang dipergunakan untuk memperbanyak ibadah, tadarus juga gitu kan. Nah, ini juga masyarakat juga harap waspada dengan keadaan rumah. Jangan lupa kunci pintu jika memang ditinggal beraktivitas di masjid seperti itu, karena ya itu tadi, orang pelakunya ini tidak mengenal di mana tempat ia akan melakukan tindak kejahatan. Di masjid bisa, dimanapun bisa. Ini menjadi kewaspadaan kita juga di bulan suci Ramadan ini tentunya. Nah pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi terkait dengan puluhan lansia nyantri di Pondok Pesantren Sepuh Masjid Agung Payaman, Magelang.
sinyalnya. Mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja. Kalau perlu, yang datang sendiri. Waduh. Yalah. Tinggal nonton bal-balan, Pak. Jiwa ngapura, sapi kutino. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja. Tak boros kuota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki bal-bal mau bengi, iso diriuan toh? Desok, wong siaran seminggu wae, iso di playback kok. Ah, bosan ketemu menonton, salurannya itu-itu sah. Kita parabola ganti triple play, katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, karena bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu. Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome toh. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Pemirsa, tidak ada batasan untuk semua menimba ilmu. Nah, ungkapan ini cocok untuk menggambarkan kegiatan para lansia yang tentunya memilih tinggal di pondok pesantren saat bulan Ramadan. Para santri lansia ini berharap kegiatan nyantri dapat memberikan ketenangan di usia senjanya. Tepatnya di Pondok Pesantren Sepuh Masjid Agung Payaman, para santriwan dan santriwati dididik hidup mandiri, mulai dari mempersiapkan bekal sahur hingga berbuka puasa. Untuk tidur mereka juga harus berbagi dengan yang lain di dalam serambi masjid. Ya, selama bulan Ramadan banyak santriwan dan santriwati lansia atau usia di atas 60 tahun mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Sepuh yang berada di Masjid Agung Payaman, Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan santriwan dan santriwati ini datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Mereka memilih tinggal di pondok pesantren untuk memperdalam ilmu pemahaman tentang Islam. Setiap harinya para lansia ini juga mengikuti pengajian dan sholat berjamaah. Tak ada fasilitas khusus di pondok sepuh ini. Meski jauh dari keluarga, namun para santri mengaku senang bisa mengikuti pengajian yang digelar setiap hari. Selain menambah ilmu tentang agama Islam, dengan nyantri, mereka mengaku merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pondok sepuh itu adalah bulan yang penuh berkah, yang mana dosa-dosa akan diampuni pada bulan Ramadan ini. Dengan demikian diadakan kegiatan pengajian silaman rahim ini yang isinya difokuskan pada hari akhir. Artinya kita semua akan menuju ke rumah idaman. Mana rumah idaman? Ukuran 1 meter, 2 meter. Dalamnya 1,5 meter, yaitu rumah idaman.
Masjid Agung Payaman didirikan tahun 1937 oleh almarhum Kiai Muhammad Romo Agung atau yang dikenal sebagai Mbah Siraj. Sementara keberadaan Pondok Sepuh baru aktif sekitar tahun 80-an yang berawal dari sebuah pengajian rutin. Bermula dari pengajian itulah, akhirnya banyak masyarakat yang ikut meramaikan pengajian, khususnya santri yang berusia lanjut. Ikut pesantren lihat dari ini Pak, dari Google kita cari-cari pesantren yang di mana yang kita mau. Ibu dari mana Bu? Saya dari Papua. Papua? Papua Jayapura. Gimana Bu kok bisa tertarik Bu mengikuti ini? Karena saya kan PNS udah pensiun, terus saya mau apa lagi? Jadi saya ikut kegiatan pesantren ini. Maksudnya apa? Pondok. Selama menuntut ilmu di pondok pesantren sepuh, para santri hanya membayar biaya sebesar Rp50.000 untuk pengganti biaya listrik, air, dan kebersihan pondok. Para santri berharap dengan belajar ilmu agama di pondok sepuh, mereka akan diberi ketenangan saat menjalani hidup di usia senja. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fahrizal Ahmad melaporkan untuk Jogja TV. Ya, tidak hanya yang muda-muda saja, tetapi yang usia lanjut pun juga semangat menjadi santri di bulan Ramadan. Dan ini memang digunakan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan dan menjadi momen yang tepat untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Iya, benar sekali. Dan ini seperti peribahasa, ada yang kalau terkenal itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ada yang tuntut ilmu dari ayunan sampai belahan, artinya dari kecil sampai mungkin menjelang ajal ini kesempatan mencari ilmu ini seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Dan momen Ramadan terutama di pondok pesantren yang sepuh ini mungkin mempunyai aura tersendiri yang cukup mungkin secara ketenangan ini auranya beda, terlebih orang-orang sepuh ini ketika mungkin sudah kumpul dengan seusia mereka ini mungkin bisa ngaji bersama-sama, ini ada ketenangan batin tersendiri yang luar biasa. Ya, niat sekali dan semangat sekali begitu, 1 bulan nyantri di pondok pesantren tersebut, bahkan rela jauh dari keluarga begitu demi memperdalam ilmu maupun beribadah. Baik pemirsa, dari Magelang kita beralih ke Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul patut berbangga, pasalnya Firdiana Ingrid Marwanti, salah satu putra daerah asal Gunung Kidul ini berasal dari SMK Negeri 1 Wonosari, berhasil meraih nilai tertinggi ujian nasional berbasis komputer UNBK tahun 2019. Siswi jurusan akuntansi tersebut mampu memperoleh nilai rata-rata mencapai 96. Di rumah sederhana yang berada di Desa Bandung, Kecamatan Playen inilah Firdiana Ingrid Marwanti, siswi SMK Negeri 1 Wonosari, setiap harinya tinggal bersama orang tua. Ingrid berhasil meraih nilai tertinggi UNBK tahun 2019 se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan rilis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora DIY, diketahui untuk tingkat SMK nilai tertinggi diperoleh siswi jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Wonosari tersebut. Tak tanggung-tanggung, nilai rata-rata yang didapatkan gadis kelahiran tahun 2000 ini mencapai angka 96. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mendapatkan nilai 98, bahasa Inggris dengan nilai 96, matematika mendapat nilai 97, dan kompetensi keahlian mendapatkan nilai 92. Ingrid pun awalnya tidak menyangka berhasil mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dan menjadi peraih nilai tertinggi SMK se-DIY. Karena baginya, untuk mencapai hasil tersebut butuh proses yang panjang dengan semangat belajar. Dengan hasil maksimal yang diraihnya, semakin memotivasi putri dari Markus Soekarno dan Valentina Purwanti ini untuk sukses di bidang akuntan. Rasanya seneng tapi juga nggak nyangka. Kenapa nggak nyangkanya? Karena waktu mengerjakan UN-nya itu pun kayak ada ragu, ada sedikit kendala waktu mengerjakannya. Terus bisa dapat nilai tertinggi ini, tips belajarnya gimana sih, Dek? Kalau tips belajar itu sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuma ya belajar rutin di rumah. Terus kalau ada yang bingung tanya ke teman atau tanya ke guru.
Kepala SMK Negeri 1 Wonosari Susianti mengatakan hasil memuaskan yang diraih Firdiana Ingrid Marwanti yang menjadi peraih nilai tertinggi UNBK SMK SDIY diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa-siswi lainnya yang ada di SMK Negeri 1 Wonosari. Perkiraan kami itu kalau toh tertinggi paling ya tingkat kabupaten. Kita tidak menyangka dan anaknya sendiri juga tidak menyangka karena setelah ujian itu dia agak juga 1-2 soal itu jawabannya dia nggak yakin. Ternyata memang benar, jadi Mbak Ingrid ini tidak ada nilai 100, tapi teman-temannya ada. Jadi di SMK 1 itu yang nilainya 100, sempurna 100 itu mata pelajaran matematika itu ada 23 siswa. Itu nilainya 100. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia itu yang nilainya 100 ada 19 siswa. Anjar Ardityo, Jogja TV. Ya, selamat buat Firdiana Ingrid tadi, semoga diikuti kesuksesan berikutnya. Ini tadi kalau saya mendengar bahasa Indonesianya 98 begitu, matematikanya 97, ini luar biasa nilainya. Dan secara global memang DIY peringkat pertama nasional begitu, tertinggi untuk UNBK SMK tahun ini, baru diikuti Riau dan DKI Jakarta. Benar sekali, dan ini menjadi contoh untuk para generasi muda untuk menorehkan prestasi setinggi-tingginya agar bisa mendapatkan cita-cita, mungkin meraih apa yang diinginkan, dan ini bisa menjadi batu loncatan dan pelajaran juga untuk adik-adiknya di bawah, adik kelasnya di bawah, agar nantinya bisa menorehkan prestasi seperti Ingrid. Termotivasi ya. Begitu Benar sekali. Iya, dan memang tadi Gunung Kidul kalau disebutkan tadi oleh tadi siapa ya, kepala sekolahnya atau siapa ini, memang ternyata yang berprestasi itu banyak sekali yang meraih nilai 100, walaupun mungkin tinggal di Gunung Kidul yang notabene mungkin lokasinya di sana itu mungkin bebatuan atau mungkin medianya susah, ternyata semangat yang tinggi ini bisa menorehkan hasil yang sangat memuaskan seperti itu. Dan memang ya semoga nanti diikuti oleh adik-adiknya sehingga prestasi untuk ujian nasional terbaik se-Indonesia di DIY ini bisa dipertahankan seperti itu. Ya pamirsa, sama kisah semenipun pariworo menika predikatur sawetawis pawartos basa Jawi salebetipun wiworo warta pramila tetepnya wijian dari seputar Jogja Pagi. Steak menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Matur nuwun panjenengan tasenya wijiwonten Jogja TV lan wonten ing warta badhe katuraken sawetawis pawartos basa Jawi. Kawiwitan saking Bantul pamirsa menika kelulusan siswa SMA lan SMK ing Kabupaten Bantul. Menika ing taun menika miturut pandugi badhe nambah gunggung pengangguran ing wewengkon Kabupaten Bantul. Samangke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menika sawega kangge ndayakaken para lulusan enggal supados samangke tumuli tinampi wonten ing dunia kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Sulestianto mratélakaken sawetawis kuwatos kanthi gunggung lulusan SMA SMK ing Kabupaten Bantul taun sakmangke.
Kejawi awit gunggungipun sakalangkung kathah, para lulusan enggal menika dipun dugi badhe nambah angka pengangguran ing Bantul. Mligi lulusan SMK inggih sampun gadah keahlian mirunggan, satemah badhe langkung gampil kangge pados pakaryan. Nanging kangge lulusan SMA ingkang boten nglajengaken dhateng pawiyatan luhur inggih badhe nuwuhaken perkawis enggal. Awit saking menika Disnaker Trans Bantul nyawisaken balai latihan kerja supados lulusan SMA ingkang boten nglajengaken dhateng pawiyatan luhur saged pikantuk tambahan kompetensi keahlian kerja. Dene tumrap ingkang dereng saged kacakup dhateng BLK saged ndaftaraken dhateng lembaga pelatihan keterampilan swasta ingkang sampun akreditasi. Mereka lulus pun kita mulai di awal Januari itu selalu mengadakan roadshow ke SMK semacam job fair, Pak. Semacam job fair gitu lah. Harapan kita kan tentunya kalau mereka sudah yang berminat untuk bekerja itu segera bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Kita perkirakan saat ini kan kita angka pengangguran itu diangkakan sekitar 0,27% ya. Mungkin nanti ya 2,7%. Perkiraan kita nanti kalau ini lulusan SMK ini muncul, perkiraan kita akan ada di sekitar angka 3%, akan menambah. Samangke gunggung pengangguran lulusan SMA SMK dipun dugi 0,7% saking gunggung warga Bantul. Kanthi wontenipun lulusan enggal menika pramila dipun dugi pengangguran badhe mindak dhateng angka 3 ngantos 3,3%. Anang Zainuddin, Jogja TV. Iya, mugi kemawon samangke para lulusan enggal SMA SMK ing Kabupaten Bantul tumuli saged tinampi wonten ing dunia kerja lan samangke menika saged ugi nderek wontenipun keterampilan wonten ing BLK ingkang dipun cawisaken dening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lajengaken saking Kulon Progo tim pengawasan barang beredar Kabupaten Kulon Progo menika manggihaken ewonan tetedan lan ugi unjukan ingkang sampun kadaluwarsa ananging tasih dipun sati. Produk menika inggih tasih kathah dipun pajang dhateng kiosipun para bakul ing Peken Deksa Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Awit saking menika maneka barang kala wau dipun beslah salajengipun dipun musnahaken. Petugas gabungan saking unsur Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, sarta bagian perekonomian Setda Kulon Progo ngadani razia dhateng produk kadaluwarsa ing Peken. Ing dinten sepisanan lampeng razia, petugas manggihaken 103 jenis tetedan lan unjukan kanthi maneka kemasan risak lan kadaluwarsa. Kanthi gunggung 238 kemasan. Tetedan lan unjukan ingkang tidak layak konsumsi menika dipun panggihaken petugas dhateng salah satunggaling kios ing Peken Deksa. Bakul ing kios kasebat nilakaken bilih boten kober mriksa barang daganganipun awit saweg sakalangkung ribet. Saya di sini cuma ngurusin sendiri, Pak. Saya kewalahan ngecekinnya. Iya. Barang-barangnya memang banyak sekali itu. Iya. Nggak pernah dicek itu satu persatu atau gitu, nggak pernah. Saya cekin, Pak. Kalau saya punya waktu luang saya cekin. Cuma saya saking banyak barangnya jadi saya kewalahan. Awit dipun kuwatosaken badhe mbebayani tumrap konsumen tetedan lan unjukan kadaluwarsa utawi risak kepeksa dipun beslah supados mboten dipun dasaraken malih lan badhe dipun musnahaken. Dene kangge bakul kasebat inggih kapatrapan sanksi, wujud teguran lan kedah napak asmani surat pernyataan boten nyate barang kadaluwarsa. Makanan kadaluwarsa, makanan kemasan anak-anak ini yang hari ini kita temukan banyak sekali, ribuan yang kita temukan dan kita amankan karena kadaluarsanya sudah dari 2017, 2018. Kemudian selain itu kemasan rusak, jadi kemasan rusak ada indikasi dimakan tikus, kemudian ada juga yang kemasannya ada kecoaknya, jadi kita amankan. Rida Junianto, Jogja TV. Nggih, awit saking menika dumateng masyarakat menika ingkang badhe blanja sawetawis kabetan langkung-langkung samangke menika kangge kabetan lebaran menika kedah langkung teliti malih anggenipun jlimeti wontenipun tanggal kadaluwarsa ing saben-saben produk
ingkang badhe dipun tumbas. Kita dhateng pawarta salajengipun wonten satunggaling lampah adat ingkang ngantos samangke tasih dipun tindakaken dening Masjid Darussalam ing Kampung Jayengan Solo, Jawa Tengah sadangunipun wulan Ramadan. Menika takmir masjid menika tansah ngocal saha ngetumaken bubur samin lelahanan dhateng warga kangge buka siang. Kados makaten menika, swasana saben dintenipun ing Masjid Darussalam ing Kampung Jayengan Solo, Jawa Tengah nalika wulan siam kados sakmangke. Saben dinten, para pengurus masjid katingal sengkut damel bubur samin, bubur mirunggan saking Kalimantan. Para pengurus masjid menika makarya kanthi gilir gumanti ngudak bubur supados boten gosong. Kirang langkung 50 kilo bubur dipun masak ing saben dintenipun ingkang cekap kangge 1000 porsi. Supados bubur saged mateng kangge buka, pramila anggenipun masak bubur inggih wiwit jam 11 enjing ngantos jam 3 sonten. Kejawi uwos, bubur ingkang namung dipun masak nalika Ramadan menika inggih kanthi campuran santen, bumbu rempah, susu, sarta daging lembu. Awit saking menika boten mukal menawi bubur kasbat inggih miraos lan dipun remeni masyarakat. Menawi sampun titi wanci salat asyar, kathah warga saking maneka tlatah ing Solo lan sakiwa tengenipun dhateng ing pelataran wingking masjid kanthi mbekta wadah kangge nyuwun bubur lan dipun bekta wangsul kangge buka siam. Sasampunipun nindakaken salat asar lan ndedonga sesarengan, bubur samin lajeng dipun temaken dhateng warga. Sinaosa kedah nyerantos sawetawis dangu, nanging warga tetep sabar antri amrih saged pikantuk bubur samin kangge buka siam. Sawetawis warga nelakaken boten nate bosen buka mawi bubur samin. Awit kejawi eco lan ngandhut gizi, racikan bubur samin saestu njalari ketagihan. Tahun yang lalu itu kan mantu saya kan ngajak ke sini, terus ngajak minta samin dulu, terus jadi tahu gitu, terus enak, terus siapa pengen ke sini terus. Terus kalau menurut adik yang membedakan bubur samin dengan bubur biasa itu apa yang membedakan? Rasanya, kalau rasanya tuh kayak apa ya, enak. Muhammad Rosidi, takmir Masjid Darussalam ratelaken lampah adat masak lan ngedemaken bubur samin kados makaten sampun lumampah wiwit taun 1930. Kawitanipun bubur samin namung dipun damel kangge para tiyang beboro saking Banjarmasin dhateng kitha Solo. Nanging sakmangke bubur samin inggih kangge sinten kemawon ingkang dhateng Masjid Darussalam. Lama-kelamaan kok banyak yang suka, maka pada tahun 80 publik dengan niat yaitu barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi dan tidak mengurangi pahalanya orang puasa tadi. Maka kita ikrar membagikan kepada yang ingin berbuka bersama. Tumrap panjenengan ingkang kepengin ngicipi miraosipun bubur samin, sumangga dhateng Masjid Darussalam lan tumut antri amrih saged pikantuk bubur samin lelahanan. Tradisi menika badhe lumampah ngantos pungkasaning wulan siam benjing. Heru Kristianto, Jogja TV. Iya, menika satunggalipun tradisi turun-temurun ingkang saya sangat kangge masyarakat menika jalaran kalau dipun andharaken maringi buka tiyang ingkang siam menika ganjaranipun kados dene tiyang ingkang nindakaken ibadah siam. Iya pamirsa, sasampunipun pariwara samangke badhe katur sawetawis masih headline surat kabar ing Yogyakarta, pramila tetep nyawiji wonten seputar Jogja Pagi. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis dan olahraga.
baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM. Pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati Monto. Reca manik sejatine kalam kang dinuding cak. Termasuk rumit atau sedang atau ringan permasalahan-permasalahan disabilitas yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak gitu. Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA kan juga gaul ya? Buat saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Ya, segmen akhir saatnya kita menyimak informasi apa saja yang dihadirkan oleh surat kabar yang terbit pada hari ini. Kita mulai dari kedaulatan rakyat. Foto halaman utama ini adalah pertandingan terakhir Liga Inggris kemarin dan Manchester City rebut gelar ke-6-nya. Ini laga penutupan gitu, laga yang kemarin juga ditunggu-tunggu fans dari Liverpool yang memang harus kecewa gitu meskipun menang. Namun Manchester City juga menang gitu sehingga poinnya 98 sementara Liverpool 97, harus puas di tempat kedua begitu. Dan informasi di bawahnya, tantangan anggota legislatif pasca pemilu 2019 ini harus bisa perbaiki citra dewan di masyarakat. Ini diungkapkan oleh dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM Dr. Wawan Masudi. Bisa Anda baca selengkapnya di sini. Dan siap amankan mudik dan juga arus balik lebaran nanti, 75 CCTV pantau tol di wilayah Jawa Tengah. Ini kemarin juga sudah ada instruksi langsung dari Kapolda Jateng Irjen Polisi Riko Amelza Dahnil yang memantau jalan tol di wilayah Kendal. Barang bukti 200 kg disita dari gudang narkoba yang digerebek oleh Badan Narkotika Nasional BNN di Jalan Lapangan Kelurahan Keranji, Bekasi Barat. Ini 250 kg sabu dan juga ribuan ekstasi dan pil Happy Five. Ini mengamankan 2 orang berinisial Zul dan Far. Batik Air tunggu izin slot penerbangan. Warga Jateng Selatan mulai lirik iya untuk melakukan penerbangan karena jaraknya lebih dekat begitu. Dan selain kemarin Citylink sudah melakukan operasional di Bandara Iya, ini Lion Group ini sudah mengajukan, namun syaratnya belum dipenuhi sehingga tadinya rencananya mulai penerbangan tanggal 10 ini harus ditunda dan menjadi Rabu tanggal 15 Mei besok. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di Kedaulatan Rakyat yang terbit hari ini. Ya, di Harian Jogja edisi hari ini juga headline-nya di mana Manchester City mengangkat piala saat perayaan juara Liga Inggris di Amex Stadium Brighton pada hari Minggu kemarin. Sementara itu dari hasil Pileg DIY ini tanpa kejutan di mana tidak ada kejutan besar dari hasil pemilihan umum legislatif di kabupaten kota di DIY di mana partai-partai lama ini masih mendominasi perolehan kursi di DPRD kabupaten kota. Ini aja juga celebrating inclusivity with traditional clothes, di mana fashion show inklusi ini bikin anak berkebutuhan khusus lebih percaya diri. Sementara di Jogjapolitan, Disnaker juga ingatkan soal THR, di mana menjelang Idul Fitri 2019 perusahaan diingatkan untuk mematuhi ketentuan pembayaran tunjangan hari raya. Terkait dengan Lebaran 2019, perbaikan jalan ini terus dikebut. Dan juga ada pencemaran lingkungan, TPS di Pringwulung Sleman akhirnya ditutup karena mencemari lingkungan. Informasi menarik lainnya juga bisa Anda baca di Harian Jogja edisi hari ini. Ya. Jadi Tribun Jogja ini judul besar atau mungkin salah satu berita yang menarik adalah
200 kg sabu diangkut truk. Ini BNN buntuti dari pintu keluar tol. Diduga narkoba masuk dan diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut ke Indonesia dan dibawa dari Pekanbaru dengan truk ke Jakarta dan Bekasi. Dan ini lagi-lagi adalah dikendalikan jaringan api. Nah, ini yang patut jadi perhatian lah seperti itu, karena memang ternyata masih bisa dilaksanakan dari napi untuk pengendalian narkoba. Dan di kolom Malioboro-Beat ini terkait kelulusan ini diprioritaskan praktik kerja lapangan, 30% lulusan SMK menganggur. Tadi kita juga ada informasi di Bantul ini para lulusan ini disarankan bisa mengikuti latihan-latihan oleh BLK yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi. Itu diantaranya beberapa yang menarik dari Tribun hari ini. Ya, itu dari informasi headline surat kabar, dan ada baiknya juga kita menyimak informasi perakiraan cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di seluruh kabupaten dan kota di wilayah DIY hari ini diperkirakan berawan dengan cerah berawan, maksud kami, dengan suhu rata-rata antara 22 sampai 33 derajat Celcius. Jawa Tengah meliputi wilayah Purworejo, Klaten, dan Sukoharjo hari ini diprediksi cerah berawan, sedangkan di Magelang diprediksi hujan ringan dan Solo diprediksi cerah dengan suhu seluruhnya 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami bertiga undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Vicintia Arina. Torianto. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.